Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarau ahad alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain wa hadainahun najdain. Cukup untuk bahasan tafsir subuh ini surat Al-Balad ayat 1 sampai ayat 10. Insyaallah nanti yang sesisanya pada Selasa yang akan datang insyaallah. Terjemah dari ayat itu, la uqsimu, sungguh aku bersumpah, bihadzal balad, dengan negeri ini, dengan negeri Makkah disebut Ummul Qura. Wa anta hillun, dan engkau berdiam, bihadzal balad, di negeri ini. Maksudnya Rasulullah tinggal di negeri Makkah ini. Wa walidin, dan demi bapaknya, wa ma walad, dan anaknya. Laqad khalaqnal insana, sungguh kami menciptakan manusia, fi kabad, dalam susah payah. Ayahsabu, apakah mengira, alla yaqdiru alai ahad, tidak ada yang mampu atasnya seorang pun. Yaqulu, ia berkata, ahlaktu, aku habiskan, malan lubada, harta yang banyak. Ayahsabu, apakah mengira, an lam yarau ahad, tidak ada yang melihat pun seorang. Alam naj'al lahu ainain, bukankah kami ciptakan baginya dua mata, walisana wasafatain, lisan dan kedua bibir, wahadainahun najdain, dan kami tunjukkan dua jalan. Itu terjemah secara per kalimat. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kota yang jadikan sebuah sejarah itu adalah kota Mekah. Kota yang di sana adalah pusatnya para nabi dilahirkan, termasuk Rasulullah pun itu dilahirkan di kota Makkah. Dan
tentunya inilah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ini banyak ibrah, banyak pelajaran. Kenapa Allah lahirkan para nabi dari sana? Hanya mungkin ada sebagian orang yang mungkin tidak paham sampai muncul bertanya kenapa Nabi ini dilahirkan di kota Makkah. Padahal itu sudah merupakan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ada ibroh-ibrohnya. Hanya ada yang bisa dapat dipahami, ada juga yang belum sampai paham. Nah, Allah mengungkapkan yaitu dengan ungkapan la uqsimu bihadzal balad. Jadi artinya aku bersumpah dengan kota Makkah ini, disebut Ummul Qura. Nah, sekarang dibuat semacam universitas Ummul Qura. Padahal Ummul Qura itu adalah kota Makkah. Itu pusat kota, itu Ummul Qura. Yang tentunya ini ada beberapa pelajaran di kota ini, yaitu tanah yang begitu tandus, yang tidak kelihatan sumber kehidupan, tapi ternyata dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini bisa melebihi negeri-negeri yang lain. Dan ini sebagai bukti bahwa walaupun negara yang sangat tandus, yang sangat gersang, sulit untuk dilihat dari mana sumber kehidupan, tapi ternyata dengan tampilnya Islam yang dipimpin oleh Rasulullah itu bisa merubah kehidupan. Itu sebagai bukti janji Allah dan kekuasaan Allah. Tapi walaupun istilahnya dengan kasat mata sumber kehidupan subur, makmur, tapi ternyata tidak di situ lahir cahaya Allah, Islam itu bisa redup, bisa segalanya kurang. Dan itulah merupakan janji Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian di negeri Mekah ini adalah wa anta hillum bihadzal balad, bahwa Rasul itu tinggal di negeri ini, yaitu di Makkah. Makanya dari mulai beliau lahir dan pada lahirnya banyak sejarah, di antaranya ada sebagian pihak yang ingin mengambil Ka'bah, itu sejarah yang hebat ketika Rasul lahir. Yang kemudian Rasulullah tinggal di Mekah ini dari mulai lahir itu sampai usia 53 tahun. Jadi Rasul sampai usia 53 tahun di Mekah. Kemudian setelah beliau diperintahkan untuk hijrah, maka posisi beliau menjadi orang Madinah. Dan hijrah Nabi itu banyak. Hanya yang terakhir adalah hijrah ke Madinah dan beliau tinggal di Madinah. Sehingga disebut Nabi jadi orang Madinah. Padahal kelahirannya jelas. Wa anta hillum bihadzal balad. Nah, di dalam hadis yang berkaitan dengan kota Mekah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan, Inna hazal balada, sesungguhnya negeri ini, negeri Mekah, harramahullahu yauma khalaqas samawati wal ar. Allah haramkan pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pas begitu Allah menciptakan langit dan bumi, maka langsung kota Makkah ini sudah kota haram. Jadi bukan hanya sekedar
doa Nabi Ibrahim. Karena kan rata-rata bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kota Makkah itu dari permohonan Ibrahim dan Madinah itu permohonan Nabi Muhammad. Nah, ternyata dalam hadis ini inna hadzal balada, sesungguhnya negeri ini harramahullahu, Allah haramkan yauma khalaqas samawati wal ar, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Bahwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Maksudnya haram ini adalah bihurmatillah, dengan kehormatan Allah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Makanya dari hadis ini wajar bahwa di Makkah ada yang namanya Ka'bah, dan Ka'bah ini tidak ada yang tahu mulai membentuk atau mulai adanya pondasi Ka'bah. Karena kalau Ibrahim dan Ismail itu yarpa'u, artinya meninggikan, berarti sudah ada pondasinya. Jadi kalau misalkan bangunan Ka'bah ini dibangun oleh Ibrahim dan Ismail, betul, tapi pondasinya ini siapa? Ternyata ini jelas bahwa dalam hadis Allah mengharamkan bi hurmatillah ila yaumil qiyamah. La yu'dadu sajaruhu, tidak boleh ditebang pohonnya, wala yuhtala kholahu, tidak boleh dicabut, dipotong duri-durinya. Wa innama uhilat li sa'atan min nahar, untuk Nabi dibolehkan itu hanya sesaat. Wa qad adat hurmatuhu al yaum ka hurmatiha bil amsi, kemudian kembali lagi haramnya seperti kemarin. Kemudian di dalam khutbah Nabi ini ada ungkapan ala fal yuballighi syahid al ghaib, silakan sampaikan oleh yang hadir kepada yang tidak hadir. Nah inilah diantaranya tentang keterangan bahwa kota Makkah ini kota haram, yang haramnya ini bukan dari masa Ibrahim tapi dari mulai Allah menciptakan langit dan bumi. Nah kemudian yang selanjutnya di sini ada wa walidin wa ma walad. Nah kalau menurut Ibnu Abbas, wa walidin wa ma walad, itu al walid itu alladzi yalidu, yang melahirkan, orang tua, walid. Tapi walad artinya yang melahirkan, wama artinya tidak melahirkan, al-akhir yang mandul, alladzi la yuladu lahu, yang tidak melahirkan. Jadi walid itu artinya yang melahirkan, walad yang dilahirkan, wama walad artinya tidak melahirkan, itu al-akhir artinya mandul. Tapi disinilah Allah mengungkapkan dengan kata al-walid, orang tua, walad anak. Gitu, walad anak. Makanya orang tua yang melahirkan disebut walid. Kalau kita doa Rabbik firli wali walidayya, itu artinya kepada ibu dan orang tuanya. Itu Rabbik firli wali walidayya. Jadi mertua mah teu kadoakeun, lantaran walidayya. Makanya bapak-bapak kalau berdoa itu disambung, dan kepada orang tua istri itu sok ngaduakeun tara kami toha gitu. Ngaduakeun teh kan Rabbik firli wali walidayya, eta maka orang tua kita, wali walidayya gitu kan.
Tak sigana loba kaliwat ngadoakeun ka mertua mah. Gitu kan. Lantaran mertua mah bukan melahirkan kita kan, melahirkan istri kita. Makanya lamunnya ka mertua doakeun Rabbighfirli wali walidayya li zauji gitu kan. Gitu kan. Nah, jadi itu disebut walid. Wa walidin demi orang tua, wa ma walad dan yang tidak melahirkan, al-akhir. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia fi kabad. Apa kabad itu? Muhtasiban. Muhtasiban itu jerih payah, susah. Ada juga yang menyebutkan bahwa muntasiban itu adalah pibatni ummih, jadi di perut ibu. Itu pi kabad, susah payah. Ada juga yang menerjemahkan bahwa al-kabad itu al-istiwa wal istiqomah. Jadi Allah menciptakan manusia dengan sempurna, dengan sempurna. Nah, makanya ada ungkapan dalam ayat yang lain, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah menciptakan kamu dengan sempurna dan istiqomah, artinya seimbang. Jadi Allah menciptakan manusia itu adalah sempurna dan seimbang. Nah, jadi inilah diantaranya kalau misalkan bapak-bapak ngaca gitu kan, itu Allah sudah menciptakan dengan seimbang. Kenapa halis kita ada yang tebal, ada yang tipis gitu. Itu teh sudah seimbang gitu kan. Nah, ada di kalangan ibu-ibu gitu kan, dere itu si halisnya di kerik gitu kan, dengan alasan ini adalah tidak pantas. Ini menghina Allah. Allah sudah pasawaka fa'adala, sudah sempurna dan sudah seimbang gitu kan. Makanya disinilah Allah itu sudah maha tahu kenapa manusia diciptakan seperti itu. Nah, bahkan pasawaka fa'adalak dalam lafaz yang lain Allah mengungkapkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sudah sempurna. Jadi sudah ciptaan yang paling bagus, yang paling sempurna. Jadi coba ke orang ngaca gerajen lihat itu dewa-dewa yang diukir oleh manusia kan eueuh nu kasepnya. Gitu kan. Kasep keneh anu ngukirna gitu kan. Kasep keneh anu yang membuatnya gitu kan. Makanya aneh gitu nah nu kasep bisa ngabdi kana teu kasep gitu kan. Anu mana alus mana anu ngukirna jeung nu diukirna alus nu ngukirna tuh. Makanya inilah pola Ibrahim gitu ketika Azar gitu kan, dia suka menyembah patung, dia adalah orang yang musyrik, maka pertanyaan Ibrahim satu, bagus mana, hebat mana yang menciptakan dengan yang diciptakan. Kata Azar, ya bagus anu nyiptakan gitu, alus kene anu nyiptakeun gitu. Kemudian kata Ibrahim, kenapa Bapak yang membuat bisa menyembah kepada batu yang dibuat oleh Bapak, kan begitu. Itu kan ngajak mikir Ibrahim mah. Tapi kan hari orang yang sudah musyrik mah pan tertutup akal pikiranana. Langsung kan mengeksekusi gitu, mau turut atau mau berpisah dari keluarga tuhnya gitu kan. Jadi lain daek mikir tapi langsung mengeksekusi nanti gitu. Rek turut kakolot atau rek keluar timah gitu kan, berpisah dari keluarga Azar kan gitu. Ibrahim kan jawabnya, saya tidak mau berpisah, tapi saya mau mengajak berpikir gitu. Pertanyaannya cuma itu, alus mana nu dijieun jeung nu nyieun. Cek Bapak alus anu nyieun, nah tuh make jeung nyembah kanu dijieun, nah itu persoalanana. Nah, jadi manusia oleh Allah diciptakan dengan pasawwaka fa'adalak, sempurna dan seimbang.
Makanya saya pernah baca dalam sebuah bahasa yang disebut sakit, Pak, itu tidak seimbang. No, disebut sakit itu tidak seimbang definisinya. Nah, kita sakit mata. Nah, ternyata kenapa disebut sakit mata? Karena tidak seimbang gitu kan. Ari seimbang kan nikmat kiceupna dan segala macamna. Gitu kan. Kenapa sakit? Darah tinggi kan tidak seimbangnya. Darah rendah kan tidak seimbang. Kolesterol tidak seimbang. Kemudian istilahnya detak jantung tidak seimbang. Itu kan sebuah sakit. Orang kalau misalkan istilahnya ya detak jantungnya seimbang, kemudian istilahnya inilah Allah menciptakan manusia dengan seimbang, matak enak. Leuwih saeutik teh teu seimbang ripuh. Kurang itu ripuh ini. Makanya jadi yang kita menganggap sehat itu kan coba gerak mapah, jalan kaki, nyantai enak, itu sehat. Kurang tenaga gitu kan, galeong ka ditu, galeong ka dieu. Nah, ini tidak seimbang gitu kan. Itu kan. Makanya Allah ciptakan itu kan dari mulai proses dan itu adanya adalah seimbang. Ada juga yang menerjemahkan pikabad ini adalah bisiddati khalqin. Jadi ulah dianggap Allah menciptakan manusia itu dianggap mudah. Walaupun untuk Allah itu adalah mudah. Lantaran untuk Allah itu semuanya kun fayakun. Tapi sebenarnya kalau kita misalkan ya sebagai manusia berpikir untuk membuat sesuatu itu naharek enteng gitu ente. Wah, sampai istilahnya orang ketika mau membuat pesawat itu eksperimennya luar biasa kan ya. Itu membuat pesawat itu pengorbanannya, eksperimennya dan berapa lama prosesnya. Itu kan itu untuk membuat sebuah pesawat. Hari Allah nyiptakeun laler kumaha? Allah menciptakan burung bagaimana? Itu kan ini sebagai bahan bahwa sesuatu yang diciptakan itu tidak mudah. Sesuatu yang diciptakan itu tidak mudah. Apalagi kita melihat ciptaan-ciptaan Allah yang lebih besar lagi semacam langit, bumi dan yang lainnya. Makanya jangan dianggap Allah menciptakan manusia itu enteng gitu kan. Pikabad, susah. Kemudian ada juga yang mengungkapkan bahwa fikabad itu bisa dirasakan yaitu proses. Allah menciptakan manusia dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Ternyata seorang ibu yang mengandung dengan proses-proses itu diungkapkan dengan kurhan, gitu kan? Kurhan. Apa kurhan itu? Payah kan? Gitu kan? Jadi kalau misalkan ini hanya Allah istilahnya menempatkan di sebuah di sebuah rahim, kemudian ternyata Allah yang memproses dari mulai nutfah, alaqah, mudghah. Nah kemudian si istri yang mengandung dengan proses itu diungkapkan dengan wahamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Kemudian belum juga melahirkan itu dalam keadaan kurhan, gitu kan. Jadi dari mulai proses mengandung sampai melahirkan itu adalah susah, gitu kan. Payah. Makanya wajar kalau misalkan dalam hadis ketika ada dua panggilan yang berbarengan antara ibu dan ayah, maka Nabi menyuruh ummuka ibumu, ummuka ibumu, ummuka ibumu, baru yang keempat adalah abika bapakmu. Jadi
lamun bareng teh indung heula nu kudu diheulakeun. Rata-rata lamun budak itu digeroan ku indung jeung ku bapak heula. Sieun meureun ku bapak mah. Padahal itu kalau Nabi menyuruh supaya ibumu. Nah ini diantara keterangan bahwa Allah mengungkapkan laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah menciptakan manusia dalam keadaan kabad gitu kan. Ada juga yang menerjemahkan bahwa kabad ini adalah yukabidu amran min amrid dunya wa amran min amril akhirah. Bahwa manusia nanti akan diciptakan fi kabad, artinya yukabidu amran. Allah akan beri perintah-perintah baik urusan-urusan di dunia, kemudian nanti di urusan-urusan di akhirat. Makanya jangan kaget kalau misalkan hidup di dunia ini merasakan doyik, susah, sempit. Memang Allah sudah berikan seperti itu. Kemudian ada juga yang mengungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan nanti manusia akan dihadapkan dengan persoalan-persoalan di dunia. Ada yang disebut adalah yaitu kesulitan-kesulitan, masakoh. Jadi jangan heran kalau manusia ini Allah ciptakan dan manusia akan menghadapi masakoh. Jadi dari mulai Allah menciptakan manusia jangan dianggap susah, jangan dianggap mudah, artinya pikabad. Yang kemudian terus proses juga itu dalam keadaan kabad. Kemudian dalam kehidupan pun manusia akan dihadapkan dengan persoalan-persoalan, itu masakoh. Matak lamun hirup susah wajar, mal aya nu hirup senang. Jadi orang neangan kesenangan di dunia dah hese atunya. Benernya Pak. Dengan kesenangan di dunia sulit. Ceritanya begini. Ada orang yang cari kesenangan. Wah sudah kita bersenang-senang. Ayo piknik. Piknik teh ka mana? Misalkan piknik ke Bali. Atau misalkan luar negeri ke Turki atau ke Perancis. Atau mungkinan dalam kota misalkan ke Pangandaran. Cari kesenangan. Eta dina mobilna geus ripuh. Ya. Dina mobilna teh geus capek teh. Datang ka ditu teh beuki ripuh gitu kan. Pulang ke rumah ripuh, ceritana mau cari kesenangan. Ada orang yang pulang dari Turki gitu cari kesenangan, ternyata datang ke rumah, pulang ke Indonesia berbaring. Naon capek. Ongkon neangan kesenangan nah jadi capek. Ya. Majarkan cari kesenangan, kita cari uang dengan sebanyak-banyaknya untuk supaya senang. Geus boga duit teh bingung ya. Naon sababna kahayangna anger teu mahi. Gitu kan. Tadina ingin punya kendaraan tapi cenah ari kendaraan siga nu kieu mah anger moal senang, neangan deui itu kan. Itu cari kesenangan. Itu di Inggris ada orang yang sudah cari kesenangan mungkin hidupnya. Itu sampai memiliki kapal pesiar dan komplit. Restorannya, lapangan olahraganya, tempat wisatanya, hotelnya, komplit semuanya. Itu. Bahkan istilahnya biaya untuk perawatan pun istilahnya belasan miliar per bulannya. Perawatannya itu sampai belasan miliar untuk perawatan. Itu kan. Ternyata akhir-akhirnya bagaimana? Ini bagaimana hidup ini? Kata keluarganya tidak merasakan senang sehingga akhir hidupnya bunuh diri. Lantaran teu ngarasakeun senang tuh padahal sudah memiliki sampai ratusan triliun kekayaannya. Nah, ini jadi nya hirup tanya matak pantas Nabi menyebutkan laisal gina an kasratil arad walakinnal gina nafsi. Laisal gina bukan orang kaya, an kasratil arad banyak uang, banyak harta.
Walakinnal gina, tapi orang kaya itu gina nafsi. Kayaknya hati, tentram, tenang, tumak nina. Itu baru orang kaya. Tipnya bagaimana supaya bisa menjadi orang kaya di dunia? Tak kata Rasulullah, tafarrag li ibadati, curahkan li ibadati, untuk mengabdi kepada Allah. Curahkan untuk mengabdi kepada Allah. Nanti kalau sudah betul hidup ini mengabdi kepada Allah dengan sebenar-benarnya, Allah akan penuhi hati itu dengan ginan kekayaan, tenang, tumak nina, hirup teh happy gitu kan. Itu bari eueuh duit oke happy komo aya duit gitu kan. Itu kan dengan istilahnya hanya kehidupan yang sederhana bisa tenang, bisa tumak nina. Itu apa? Tafarrug li ibadati, tamplokeun pikeun ibadah ngabdi ka Allah Subhanahu wa taala. Tenang geura jiwa teh. Wah, aya jalma anu parno kan zaman pandemi sagala takut. Tapi ka istilahna embung gaul jeung jalma, mung kaluar ti imah teu narima tamu eta bakat kusieun gitu kan. Wah, tapi kacemas mun aya jalma teh tapi kacemas gitu, ketakutan, tidak mau bergaul. Tamu ditolak, dia tidak mau keluar gitu kan di rumah. Ternyata gering di dieu mah teh. Sampai istilahnya ada kan muncul seperti itu kumaha tapi ketinggat seperti itu, stres. Jadi penyakit stres, depresi gitu kan. Pokoknya penyakit-penyakit jiwa itu naon jadi sabab. Tidak ada pengembalian kepada Allah. Kalau semuanya dikembalikan kepada Allah, naon keungna, gitu kan? Kembalikan semuanya kepada Allah. Diri kita milik Allah, kekayaan kita milik Allah, segalanya Allah yang mengatur, geura tenang. Nah, ini jadi pi kabad, ulah kaget dihirup di alam dunia masakoh, sulit. Makanya dengan kehidupan yang ini mending kita curahkan untuk ibadah kepada Allah, berjuang kepada Allah. Lantaran lamun teu kitu ripuh hirupna. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayah sabu'an la yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malal lubada. Bukankah atau apakah mengira tidak ada seorang pun yang mampu? Maksudnya tidak ada seorang pun yang mampu untuk kehidupan-kehidupan yang tadi. Di dalam tafsir Al-Qatadah menerjemahkan yaitu ayah sabu la yaqdiru alai ahad, yaitu Ibnu Adam, maksudnya manusia, yadhunnu, mengira, an la yus'ala an hadzal mal, tidak ada yang dipinta tentang masalah harta ini, min aina iktasabahu wa aina anfaqahu, dari mana datangnya dan kemana keluarnya. Kemudian dikatakan oleh As-Sudi bahwa itu adalah Allah Azza wa Jalla yang berkuasa segalanya. Makanya bahwa Allah sudah menetapkan rizki masing-masing, sehingga ini jangan sampai salah. Kuat mental, sabar, sehingga kadang-kadang ini mencari ini tidak melihat aturan-aturan dari Allah, dan keluar pun harta tidak nyadar dari Allah, kumaha nafsu naulah gitu kan. Kan ari jalma-jalma nu teu nyadar ti Allah mah kan gitu, bahwa ketika memiliki hartanya kumaha saya lah ngaluarkeun mah da nu saya ieu kan gitu pikiran anak. Padahal lamun sadar bahwa itu minallah, tidak akan berpikir seperti itu. Ini saya punya harta titipan Allah, bagaimana untuk dikeluarkan di jalan Allah, Allah ridho, karena ini adalah titipan Allah. Kemudian ya sadar bahwa
setiap manusia itu sudah ada rezekinya, ya kita cari dengan yang dibenarkan oleh Allah. Gitu kan. Lamun nyadar kadinya. Tapi kadang orang itu tidak berpikir bahwa segala sesuatu adalah ditentukan atau adanya peran Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka berkata, ahlaktu malal lubada, aku keluarkan harta yang banyak. Jadi punya pikiran seperti, mungkin kalau diibaratkan seperti pikiran Fir'aun. Kan Fir'aun mah ketika dia ditanya tentang masalah harta, min ilmin indi, ini adalah kehebatan aku, gitu kan. Ini adalah kehebatanku. Jadi artinya ya tergantung dia gitu, karena punya rasa kehebatan dia gitu kan. Bukan itu adalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau menyadari setiap makhluk ada rezekinya, maka carilah sesuai dengan yang sesuai ketentuan-ketentuan Allah. Ketika dapat ini amanah Allah, maka keluarkan sesuai dengan ridho dan izin Allah. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayah sabu an lam yarau ahad. Kata Al-Mujahid, ayah sabu an lam yarahullahu, apakah punya sangkaan tidak ada yang melihat, padahal jelas bahwa Allah itu adalah melihat, bahwa Allah itu adalah maha mengetahui. Maka disinilah alam naj'al lahu ainain, bukankah kami menciptakan dua mata? Ulah boga anggapan Allah teu apal, pan manusia ge ku Allah dibere panempona. Apalagi zat yang menciptakan, itu yang lebih tahu, al-basir gitu kan. Manusia juga Allah yang menciptakan kedua mata, walisana wasafatain, dan Allah yang menciptakan sampai bisa bicara gitu kan. Nah, yang berkaitan dengan keterangan itu, Imam Ibnu Katsir menulis hadis Ibnu Asakir dari Makhul, kata Nabi, yabna Adam, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, yabna Adam, wahai manusia, qad an'amtu alaika ni'aman idhaman, aku sudah beri nikmat kepadamu, nikmat yang sangat besar. La tuhsi adadaha, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Wala tutiqi sukroha, dan kamu tidak akan mampu bersyukur. Jadi kata Allah, wahai manusia, aku sudah beri nikmat dengan nikmat yang sangat banyak, kamu tidak akan bisa menghitungnya nikmat-nikmat itu. Wala tutiqu sukroha, kamu tidak akan mampu bersyukurnya. Bakat tingku loba nikmati Allah mal bisa. Makanya bagaimana caranya? Wa inna mimma an'amtu alaika an ja'altu laka ainaini tangduru bihima. Aku beri nikmat kepadamu, aku ciptakan bagimu dua mata untuk bisa melihat. Wa ja'altu lahuma gitoan, dan aku jadikan kedua mata ini adalah penutup. Jadi bisa melihat, bisa tidak melihat. Nah, tugasnya pangzur bi ainaika ila ma ahlaltu laka, lihatkan mata, kedua matamu kepada sesuatu yang halal. Wa in ra'aita ma haramtu alaika fatbik alaihima gitoaka, jika engkau melihat sesuatu yang haram, maka tutupkan matamu. Nah gitu ya syukur nama. Rek syukur ke Allah teh moal mampu moal, hanya kita laksanakan tugas, mata yang Allah berikan perlihatkan kepada sesuatu yang halal. Jika ada sesuatu yang haram, tutupkeun eta panon teh, balieurkeun. Ulah tibaliknya ieu mah. Komo zaman ayeuna mah pan istilahna banyak ser-seran. Banyak kiriman-kiriman itu kan. Jadi Allah sudah memberikan kenikmatan yang tidak ada, yang tidak terhingga, sehingga tidak akan bisa menghitungnya, tidak akan bisa bersyukur. Hese rek syukurna kumaha tumarimana teh kumaha kan?
Allah memberikan dengan begitu banyak, kudu kumaha tumari mana ka Allah. Susah. Nah, oleh sebab itu amanahnya begitu. Allah ciptakan mata. Bagaimana jika mata yang Allah berikan untuk melihat, perlihatkan kepada sesuatu yang halal, jika yang haram pejamkan. Aku ciptakan lisan. Apa? Maka Allah Subhanahu wa taala fantik bima amartuka wa ahlaltuka. Keluarkan, sok omongkeun perkara-perkara yang diperintahkan, yang baik-baik, yang halal-halal. Ulah janji ngomong gitu kan. Ayeuna pan masalahnya riweuh pannya janji ngomong mah. Orang Sunda demo, orang Kalimantan Timur demo teh gara-gara nyarita salah. Gitu kan. Makanya kalau didikan Islam ini qul khairan aw liyasmut, ucapkan yang baik, kalau tidak diam. Jadi diam itu kadang-kadang bisa lebih baik gitu kan daripada ngomong bermanfaat, ngomong yang tidak baik. Nah, jadi Allah berikan lisan, soktah lisan. Bahkan dalam hadisnya jika ada yang sesuatu yang haram itu tutup mata. Lamun ngarti kana hadis ieu mah daripada ngomong bohong mending hade jempe. Daripada ngomong teu jujur mending jempe. Daripada ngomong matak nyerikeun batur mending jempe gitu kan. Ngomong cekolot gitu abang letah tetulangan pan sakacamplengna gitu kan. Nah, makanya di sini Islam sudah mendidik. Allah menciptakan dua bibir ini, Allah menciptakan lidah ini untuk apa? Omongkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Omongkan sesuatu yang baik. Sakira istilahna kaluarna bohong, tidak jujur, atau misalkan istilahnya hanya hailah, atau mungkin bisa menyakitkan yang lain. Ini lebih baik diam gitu kan. Gitu kan. Makanya ada sebuah hadis bahwa celaka manusia dari dua lubang. Al-ajwafan kata Nabi. Apa celaka manusia dari dua lubang? Yaitu al-famu wal parju, mulut dan parji. Itu kebanyakan manusia celaka itu dari dua lubang, mulut dan parji. Bahkan mulut mah bisa menghancurkan negara. Mulut itu bisa menghancurkan manusia. Itu gara-gara mulut. Jadi pek nyeri hate ku lantaran ditonjok, yang nyeri hate lantaran ku cerita, ku omongan itu nyelak kemana. Gitu kan. Inilah jadi jaga. Allah sudah mengungkapkan dengan walisanan wasafatain kernaon omongkeun anu diparentahkeun tahan sekira yang jelek. Wahadainahun najdain, dan kami tunjukkan dua jalan. Jalan yang mana adalah jalan yang baik dan jalan yang jelek. Bahkan Nabi bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innahuma najdan. Sesungguhnya ada dua jalan, najdul khair wa najdus syarr. Jalan yang baik dan jalan yang jelek. Pama ja'ala najdas syarra ahabba ilaikum min najdil khair. Maka tidakkah kamu atau kenapa kamu bisa menyukai jalan yang jelek daripada jalan yang baik? Inilah Allah Subhanahu wa taala tidak salah. Ketika orang celaka, ya mungkin dia mengambil jalannya yang salah, jalan yang jelek. Orang bisa selamat karena dia mengambil jalan yang benar, jalan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu maka disinilah dari 10 ayat ini Allah mengkisahkan tentang masalah negeri Makkah. Kemudian yang kedua tentang hal ihwal manusia. Dan yang ketiga adalah Allah memberikan tugas-tugas yang Allah ciptakan pada anggota badan ini. Dan yang terakhir Allah sudah tunjukkan jalan bagi manusia
baik jalan al-khair dan jalan asyar. Insyaallah nanti kita akan sambung lagi dengan ayat-ayat berikutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.